Oke, kembali lagi dengan saya Frankie Listiono. Oke, saya akan membahas tentang pertanyaan Ramifa, itu temanku kuliah dulu kan. Dia bertanya di Instagram, Bang, apa perbedaannya uh, setelah menikah dan sebelum menikah gitu. Oke, mungkin sedikit panjang ya teman-teman, atau Ami kayak itu sedikit panjang. Gini dia. Kita mulai dari keuangan dulu. Keuangan. Kalau kita belum menikah itu, kalau kita mempunyai uang, kalau kita udah bekerja ya kayak itu, udah punya penghasilan sendiri kayak gitu. Ya kita paling mikirkan diri kita dan keluarga kayak gitu kan. Kalau kita pastilah yang udah bekerja di sana, teman-teman atau abang-abang atau siapapun kayak itu pasti ada mengirimkan hasil gaji mereka sedikit untuk orang tua dan sisanya untuk kita kayak gitu kan. Kalau sebelum menikah tuh kalau ada uang sebanyak itu kayak gitu kan pasti kita mau beli sepatu, beli celana, beli baju, beli tas kayak itu, atau ganti HP, atau beli inilah kayak itu, beli barang sesuatu yang kita inginkan kayak itu kalau kita belum menikah. Terus perbedaannya kalau sudah menikah, kalau kita memiliki uang tuh, yang pertama kita buat dibagi kayak gitu. Ah, Kalau saya pribadi kayak gitu kan, kalau saya pribadi dapat gaji setelah menikah nih, ini separuh untuk istri kayak gitu, separuh lagi dikirimkan kepada orang tua kayak gitu kan, separuh lagi buat kita kayak gitu kan. Itu pun yang kita yang dulu belum menikah itu biasanya beli baju, beli sepatu, beli yang kita mau. Setelah menikah tuh kita lebih berhemat kayak gitu, lebih berhemat kayak gitu untuk apa namanya, untuk membeli barang sesuatu yang sangat kita perlukan kayak gitu. Ibaratnya uang sedikit tuh kita tabung lah kayak gitu kan. Kita tabung, itu perbedaannya kalau tentang keuangan. Terus yang kedua itu tentang pola pikir. Kalau pola pikir waktu belum menikah tuh pola pikirnya tuh masih kayak boleh dibilang labil. Ibaratnya kita kan dari anak-anak nih, dari anak-anak menuju ke dewasa gitu. Pola pikir kita tuh kadang-kadang berubah-ubah, kadang kita seperti anak-anak, kadang kita dewasa kali kayak gitu kan. Pola pikir kita tuh ibaratnya masih menggebu-gebu kayak gitu. Masih menggebu-gebu, masih pola pikirnya tuh masih menghayalnya tuh, pasti menghayalnya tuh tingkat dewa tinggi kayak gitu kan. Nah tapi kalau udah menikah, setelah menikah tuh yang saya rasakan ya, pola pikirnya tuh uh, lebih uh, agak dewasa agak dewasa, lebih dewasa kayak gitu kan. Soalnya kita berpikir bukan untuk diri kita sendiri kayak gitu. Kita sekarang udah kita pikirkan keluarga kita sendiri kayak gitu, ada istri kayak gitu, kita memikirkan keluarga kita juga kayak gitu. Jadi apa namanya, jadi kita tuh apa nama, pola pikir kita tuh pasti akan berubah setelah menikah, itu pasti dijamin. Kalau nggak percaya silakanlah coba ya. Yang belum menikah coba cepat menikah kayak gitu, pasti pola pikirnya tuh akan sedikit berubah dan tanggung jawab pun akan lebih besar setelah menikah. Jadi sebelum menikah siap-siapkanlah mental, pola pikir kayak gitu. Itu harus dipersiapkan, bukan keuangan aja yang kita persiapkan. Keuangan ya, terus pola pikir juga, mental iya juga kayak itu. Itu harus kita siapkan sebelum kita menikah kayak itu. Nanti kalau pacaran kan, kalau kelahi bla 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 bla, dah putus ya, dah nggak suka ya dah, kayak gitu. Tapi kalau nikah itu, menikah tuh sekali seumur hidup, kayak gitu. Jadi udah, kalau ada masalah ya selesaikan berdua. Makanya pola pikir pas pernikahan tuh perlu kayak gitu kan.
Jangan pola pikir masih anak-anak, bertengkar sedikit kayak gitu, jangan kayak gitu. Jadi di sanalah pola pikir kita tuh diasah dan mental kita pun diasah. Jadi yang belum menikah, camkan itu. Oke, itu tentang pola pikir. Terus yang ketiga, tanggung jawab. Nah, kalau kita sebagai laki-laki, ya saya sebagai laki-laki, kalau sebelum menikah nih, kalau sebelum menikah tuh tanggung jawab cuma orang tua kita kayak itu. Kita tanggung jawab ke orang tua kita udah kerja, kita ngasih uang, kirim ke uang tiap bulan kayak gitu kan. Nah, balik tadi dengan yang keuangan. Terus kalau kita udah nikah ini, lah kita bagi-bagi kayak tadi kan. Ini untuk orang tua, ini untuk istri, ini untuk kita. Terus tanggung jawabnya tuh sama kita lebih besar. Kenapa? Kita yang sebagai laki-laki itu, kita yang pertama kita pemimpin keluarga kayak gitu. Jadi bagi yang cowok ini, bagi yang muslim ya, bagi yang cowok, kalian harus pandai jadi imam. Pandai jadi imam kayak itu. Masa ya kalian sebagai pemimpin nggak bisa jadi imam di rumah tangga kalian yang kecil kayak itu. Tuh kalian harus pandai kayak gitu. Kalian harus pandai mengaji, jadi imam kayak itu kan, untuk istri dan anak-anak ke depannya. Amin. Kayak gitulah tanggung jawabnya. Terus tanggung jawab yang satu lagi, kita kalau udah punya istri, ini bagi saya udah punya istri kan, tanggung jawabnya itu kalau dia kenapa-napa tuh kita lebih sigap, lebih was-was. Contohnya kalau dia sakit, kita harus baratnya gercep lah kayak gitu kan, bawa ke rumah sakit, obatin. Sakit sedikit pun kita rasa cemas kayak gitu. Kalau dulu waktu masih pacaran, paling anak-anak sekarang yang pacaran, minum obat ya kayak gitu, yang jangan lupa minum obat ya kayak gitu. Terus jangan lupa makan ya kayak gitu. Nah itu di telepon aja kan kayak gitu. Tapi kalau kita udah nikah nih, udah kita siapin makannya kayak gitu kan. Kalau dia sakit, kita cari obat, kita beli obat kayak gitu kan. Jadi tanggung jawabnya tuh lebih besar kayak itu. Itu paling serunya kayak gitu. Bagi laki-laki yang sudah menikah pasti merasakannya kayak gitu kan. Tanggung jawabnya tuh kayak gimana, greget kayak gitu kan. Tuh tanggung jawabnya kalau sebagai laki-laki kayak gitu kan. Terus tanggung jawabnya tuh ya kita harus menafkahi istri kita kayak gitu kan, menafkahi dia kayak gitu kan. Terus kebutuhan dia kayak itu, tentang apa kayak gitu kan, harus kita penuhi kayak gitu. Itu hak kita sebagai pemimpin dan sebagai laki-laki, itu tanggung jawab laki-laki itu. Camkan itu bagi yang laki-laki. Itu dia. Itu dia. Terus Oke, tentang sifat itu, sifat kita sedikit berubah kayak itu kan setelah menikah atau sebelum menikah. Kalau dulu, kalau sifat kita sebelum menikah itu, kalau ke pasangan ya, kalau ke pasangan itu paling janji-janji, menghayal-hayal kayak gitu. Kita nanti gini-gini ya, gitu. Nanti kita gini-gini loh ya, kayak gitu kan. Hayalannya tuh lebih tinggi kayak gitu daripada tindakan. Tapi setelah menikah, sifat kita tuh, kalau saya pribadi itu lebih ke tindakan. Kalau udah menikah nih, lebih tindakan, lebih tegas kayak gitu, lebih pasti kayak gitu. Jadi bukan sekedar omongan kayak itu, tapi sifat kita tuh ya langsung kita buktikan gitu sama pasangan kita kayak gitu. Itulah kayak itu kan, kita sudah menikah kan, sudah punya tanggung jawab kayak gitu. Seperti itulah kira-kira kayak gitu kan untuk sifat kita kayak itu. Intinya teman-teman, yang belum menikah itu
persiapan kalian tuh bukan cuma uang aja, tapi mental, yang kayak tadi dibilang kayak itu, mental, pola pikir, sifat kayak itu harus kalian persiapkan sebelum menikah kayak gitu. Jangan kalian nanti terkejut pas sudah menikah kayak gitu. Jadi kalian rasa sangat siap kayak gitu. Makanya banyak pasangan muda yang masih belum siap tapi dipaksakan labil, nanti ujung-ujungnya pisah kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu kan. Jadi itulah yang harus kalian pikirkan kayak gitu sebelum menikah. Mungkin itu aja Mi, ceritanya sedikit panjang tapi masih banyak, tapi nggak tahu bagaimana cara mengungkapkannya kayak gitu. Intinya itulah. Jadi sekian dulu ya Mia. Bagi teman-teman nanti cek aja di Instagram. Kapan-kapan lagi ada pertanyaan nanti kita akan bahas di sini. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau berkomentar tentang video ini, silahkan di bawah ini. Terus yang belum subscribe, tolong subscribe. Saya YouTuber pemula kayak gitu kan. Dukunglah channel ini, semoga lebih baik lagi kayak gitu kan. Dan berikanlah kritik kepada saya, setelah kalian lah, pasti saya akan menerimanya dengan positif kayak gitu. Mungkin itu saja dulu jawaban saya kepada Ami kayak itu. Lebih dan kurangnya seperti itulah. Oke, saya pamit dulu, Frankie Listiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.